Dia jujur ngomong ke saya bahwa dia pas pembukaan permata dia kencing sembarangan, Bang. Oh, dua anak. Dua anak laki-laki. Kan bupernya itu bambu gitu, sumur kosong, samping itu ada makam. Dia kencing di sana, Bang, ternyata. Kencing sembarangan. Ternyata berarti itu, Bang, yang awal mengundangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mata Pala Indonesia bersama saya Mas Gojil. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu, seorang penggiat organisasi. Beliau adalah Kak Awai dipanggilannya. Dan pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini Kak Awai akan menceritakan pengalaman saat mengadakan acara di dalam suatu organisasi. Bisa disebut organisasi itu organisasi pramuka. Tidak lama-lama lagi, mari kita saksikan ceritanya. Nah, sekarang saya di samping saya sudah ada Kak Awai. Gimana, sehat Kak Awai? Alhamdulillah sehat. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Awai silahkan menceritakan pengalaman kisah mistisnya pada saat berkegiatan pramuka. Mari kita saksikan dan dengarkan cerita kisah dari pengalamannya Kak Awai. Silahkan Kak Awai. Oke, baik. Terima kasih Mas Gojil. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat saya. Terima kasih juga bisa saya bergabung di channel ini. Oke, tidak lama basa-basi. Waktu dulu itu saya adalah penggiat organisasi pramuka. Pramuka? Iya, pramuka. Waktu itu ada sebuah kegiatan pas beres MPLS, itu ada permata atau yang disebut perkemahan masa tamu. Waktu itu persiapan kurang lebih 1 hari 1 malam. Tidak lama saya persiapan di sore hari setelah selesai sekolah, kumpul 8 orang. Ada Dini, Nurul, Erin, Rijal Hanif, Apit, Ajis, dan satu lagi penjaga sekolah. Penjaga sekolah? Iya, Bang Reno, Kak Reno. Lalu itu kumpul di sekolah itu sekitar sore, jam 3 sore, setelah selesai kegiatan belajar lah namanya, anak-anak yang mesti belajar gitu. Itu kumpul-kumpul, bareng berunding masalah kegiatan, bagaimana untuk besok harinya. Persiapan buat apa tadi? Permata. Permata, ya. Permata. Nah, sore hari itu kumpul 8 orang itu, tanpa basa-basi kita langsung ke bahas. Pokoknya berkumpul 8 orang itu bagaimana cara sih mengatur acara buat besok. Nah, pada saat itu ada 2 orang seolah-olah mancing yang ada di sekolah tersebut. Nah, namanya juga sekolah kan, otomatis penunggunya juga beda-beda. Nah, sore hari itu, waktu sore jam 3. Berarti posisinya itu hari Kamis. Hari Kamis. Itu persiapan hari Kamis. Untuk permainan itu hari Kamis malam Jumat untuk persiapannya. Untuk acaranya Jumat malam Sabtu sebenarnya. Tapi kan namanya juga panitia, harus persiapan dari awal. Nah, selang waktu itu yang 2 orang itu somprang, atau bahasa sakralnya itu seolah-olah mengundang yang aneh-aneh. Ucapannya gak dijaga lah. Aneh-aneh, seolah-olah bahasa itunya keluar. Terus selang itu yang 6 orang lagi ada di ruangan salah satu ruangan yang ada di sofa itu ruang tata usaha. Ruang tata usaha. Iya, ruang tata usaha yang dimana ruangan tersebut itu seperti yang namanya kantor. Ada meja, ada printer, ada komputer kan biasa seperti itu.
Nah, waktu sore hari jam 5 itu udah gak nyambung nih. Udah gak nyambung. Lihat alam yang tadinya cerah, angin sepoi-sepoi lah. Namanya di Sepal kan enak gitu buat nongkrong. Sepi lagi ya. Iya, enak gitu. Nah, cuaca mulai aneh, mau ngejil. Angin mulai berputar-putar seperti ada yang apa itu yang ngatur-ngatur. Terus, nah yang anehnya itu Bang Ojil, yang lima jendela yang ada di lantai 3 nih, saya jebret, gerak sendiri. Padahal yang jendela itu kan banyak di sekolah itu, lebih dari satu. Tapi yang itu yang gerak cuma ada satu. Itu mulai aneh. Selang waktu, yang 6 orang pulang dulu. Mau istirahat, mau ganti baju lah, mau ganti baju, mau salin baju kan. Kalau di sekolah itu kan ada aturan misalnya, gak boleh pakai seragam, masih pakai seragam. Kalau di jam luar sekolah, jam pelajaran, meskipun ada kegiatan nggak boleh pakai seragam. Nah, waktu maghrib itu udah mulai ada yang aneh. Berarti posisinya Kak Awai sama siapa yang stay di sekolah itu? Yang stay di sekolah itu saya, Apit, sama Ajis yang 2 sompral itu, yang awal yang 2 sompral. Cowok 3 orang. Sama 1 penjaga sekolah. Sekolah si Kang Reno. Aneh. Terus mutar di tengah-tengah. Dulu itu gak seperti sekarang. Dulu itu tanah merah. Masih bangunannya mungkin belum selesai lah. Ya, benar itu. Nah, dulu itu aneh makin muter. Soalnya ada yang gerak gitu. Jendela yang di atas masih bergoyang. Nah, selang itu Kang Renot ya, suruh sholat dulu, sholat maghrib dulu saja. Biar aman, biar aku mendoa. Dulu itu 6:30 mereka datang lagi. Yang 6 pulang. Berkumpul di ruang data usaha itu. Yang 4 orang diam di tengah ruangan. Nah, yang sisanya lagi sama saya di ruangan satu lagi, yang dimana ruangan itu ada printer, ini meja biasa seperti inilah. Berarti misah ruangan. Ada sekat lagi. Tapi masih satu bangunan. Nah, waktu itu saya sedang mengoperasikan komputer. Nah, di sana saya sama Dini, sama Nurul, sama satu lagi itu Apit. Saat itu yang ini ya, printer yang jaraknya jauh, yang awan saya kelihatan sama teman-teman saya itu gak nyala. Nah, waktu Isya itu pas adzan Isya itu printer nyala sendiri. Padahal colokannya itu gak nyambung ke listrik. Yang itu yang anehnya. Udah 2 saya dapat biasa. Tapi yang lainnya gimana? Udah mulai sadar. Udah mulai sadar. Soalnya dia udah lihat printernya, tapi gak banyak bicara. Soalnya kan cuma yang 4 orang itu, yang lainnya gak pada tahu. Selang waktu mereka masuk lagi yang 4 orang. Kalau kata bahasa kayak naon, ini rame kieu. Memang nggak ada apa-apa lah, ini cuma canda gurau. Biar mereka juga gak ikut panik. Biar tenang ya. Makin hari makin malam, jam 10 datanglah salah satu pembina saya, dulu itu pembina, Kak Uci. Dia datang ke ruangan yang saya kumpul di awal, di tata usaha itu. Kumpul di sana. Nah, biasa kalau guru ke anak-anak mah suka bercanda gurau. Nah, saat itu bercanda biasa, cuma bertanya gimana pada sehat. Saya gak berani nyeritain yang itu, kejadian yang printer jadi nyala sendiri, dan nanti malah panik semua. Cuma konsumsi yang 4 orang itu. Iya, cuma yang 4 orang. Nah, salah waktu udah jam 11 malam nih. Jam 11 malam makin aneh lagi. Berarti nginep 1 hari. Saya posisi belum pulang dari awal. Soalnya saya di sana itu selagi selaku
penanggung jawab sih. Dari panitia itu. Iya, sebagai ketua pelaksana saya sendiri, jadi saya udah pulang. Nah saya lihat udah jam 11 nih, mulai aneh. Gordeng ya, yang zaman sekarang itu kan yang suka ada sekat-sekat seperti itu. Nah seolah-olah ada yang main, padahal di luar gak ada angin. Gerak sendiri jam 11. Udah gak banyak bicara saya. Kok semakin hari makin aneh, semakin waktu semakin aneh. Mulai aneh, nah ada apa nih? Semakin aneh nih. Gerak. Nah udah biarin aja, mungkin angin, mungkin apa kan, saya gak mau seudon. Masih positif lah ya. Ya positif aja, positif. Jam 11 itu cewek yang mau selain si Nurul mau kencing. Kan jadi WC itu di belakang, di ruangan saya. Kumpulan anak-anak yang 4 orang, dari yang 4 orang itu ke atas mau tidur duluan, katanya udah capek. Berarti misah kamar, jadi misah ruangan lah ya. Jadi yang cewek itu mau kencing. Nah di sana dia lari terbirit-birit, seolah-olah ketakutan. Saya tanya ada apa? Dirinya menjiran cek bahasa Sunda, kalau bahasa Sunda dirinya ngerian orang. Heula gitu. Namun dinyisinan dirinya orang tuh yang komputer dari besok kan si Dini. Dulu itu 3-4 orang lagi sama si Api. Nah emang si Api memang di dia tadi ke mana-mana. Kalau bahasa Sundanya, jadi nggak kemana-mana saya mah. Dari tadi komputer, main komputer. Main komputer, nggak kenaon jadi orang ngerian dirinya mau orang laki bro. Pantas lah kalau bahasa Sunda. Nggak pantas buat dia ngikutin ke WC, ke toilet mungkin ya kayak gitu. Saya kepo, emangnya naon, emang ada apa? Gedor pintu, soalnya ketrok. Mainin pintu. Tahu sih, dia sih tuh. Tapi kan saya masih di sini pun, tanya aja sama si Dini kalau nggak percaya. Nah di sana udah mulai pada panik mereka yang bertiga. Nah di atas jangan jendela itu makin keras. Yang dari sore. Yang dari sore saya cerita ke Bang Ojil. Yang jendela terus main. Sekian banyaknya jendela, kalau saya hitung lebih dari 20 itu masih itu tuh. Seolah-olah kalau orang itu sini. Padahal kan kalau kena angin itu harusnya semua. Yang 5 itu kan terus gitu. Seolah-olah ada yang ngajak. Ya sini. Saya udah makan. Tidurlah mereka dalam keadaan posisi takut. Mereka tidur di bawah saya. Ini jadi posisi saya komputer sama meja, mereka tidur di bawah kaki saya. Yang di bawah itu dia di lantai dalam keadaan. Nah, selanjutnya Kang Reno tanya, kenapa tadi kayak ada yang ketakutan? Biasalah. Ada kejanggalan. Mau sekarang sih hari malam Jumat apa sih? Saya nggak ngeh. Sekarang itu malam Jumat Kliwon. Pantas. Yang awalnya kan, yang 2 orang itu udah sombong, ditambah Jumat. Berarti dia sadar Jumat Kliwon. Ya, itu yang awalnya yang salah. Yang sadar baru Kang Reno yang bicara. Malam Jumat Kliwon. Pantas. Berarti dalam pikiran saya, dalam hati saya, berarti kesalahan ada di kita semua. Kang Reno keluar dari rumah itu, besoknya melihat anak-anak udah pada tidur, tinggal saya sendiri. Nah, saya di sana tinggal sendiri, belum tidur, belum selesai kerjaan saya. Saya di sana itu ke musik lah, biar gak takut, biar gak canggung. Kan namanya dari awal udah takut, biar enjoy aja, biar relax. Biar relax. Dengerin musik. Dan itu musik sekitar 1:30, bau aneh masuk ke ruangan saya. Bau aneh? Iya, bau bunga-bunga seperti bunga kemboja, bunga melati putih, bau bunga. Kalau itu kan biasanya kalau ada yang meninggal kayu putih, seperti itu. Lewat di samping saya, seolah-olah ada yang lewat gitu. Terus jendela yang di samping saya itu kan ada jendela,
drop drop bunyi seolah-olah ada yang ingin masuk dalam ketukan itu ke 6 kali drop 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 ditambah bunyi wanita seperti orang yang mengisi sakitan wanita. Saya makin takut sebenarnya makin takut si volume musik itu naik lagi makin takut tapi dia makin keras mobil saya ketukan nih tadi pelan-pelan seperti gitu dong makin keras bang lebih dari seperti itu seolah-olah dia mau mancing emosi saya makin keras musik makin keras dia. itu kan. Nah waktu itu yang 2 orang yang cowok saya bangunin ke atas dulu yuk soalnya jendela yang gak ada atas wah nyala terus itu buka tutup yuk Pit Jis keluar penasaran awal mulai penasaran nawan yolah penasaran dia kalau saya naik ke lantai 3 bayangin setengah 1 malam lantai 3 setengah 1 malam malam Jumat Kliwon udah dari awalnya udah ada bau-bau aneh udah ada serangan-serangan aneh mulai dari pintu saya berani diri sebenarnya saya penakut saya paling depan lihat di dalam nggak ada siapa-siapa. Nah pas waktu pulang saya paling belakang soalnya yang turun mau turun ke ruangan yang tadi kumpul awal di ruang kata besar itu saya paling belakang pulangnya pulang di sana saya paling belakang yang 2 itu lari seperti orang ketakutan lari cepat gitu. Santai semuanya naon nah saat itu seolah-olah ada orang keempat padahal kan yang naik itu cuma 3 orang mau turun Tuh, suara kaki cicing yang 2 orang diam merinding saya sampai sekarang jujur merinding nah apa nih lihat ke belakang gak ada siapa-siapa yang 2 orang lagi terbirit-birit lari ke bawah saya paling santai di belakang benar-benar saya takut mana ada bunyi sendiri saya di sana naon sih nggak ganggu wae tadi mana saya sombrang bahasa Sunda naon aja teh ayo ganggu kalau bahasa Sunda kalau bahasa Indonesia apaan sih kamu mengganggu saya kan nggak ada niatan mengganggu kalian saya udah sombrang dari juga jadi awalnya juga anak-anak yang dulu udah sombrang kan. Nah turun mereka lanjut tidur lagi dulu di ruang tamu saya udah sampai saya masuk ke ruangan yang awal yang ada cewek 2 yang tidur di bawah kaki saya. Nah saya ke atas lantai 3 bangunin yang 2 orang yang di awal somprang si Apit sama si Hajis bangun kita ke atas penasaran soalnya jendela dari tadi kayak bunyi ya ke atas ada 2 orang itu si bangun tidur orang bangun tidur kan dilunggu gitu belum inilah belum nyadar kumpul nyawanya saya ke atas mau ngejil lihat tengah di tangga itu kan muter-muter kalau di sekolah saya itu sampailah di ruangan itu yang jendelanya bunyi-bunyi terus dari siapa-siapa bang angin nggak ada saya disamperin jendela diam udahlah balik lagi mungkin angin nggak mau ambil sisi negatif saya posisi mau pulang saya paling belakang mau turun ke bawah mau ke ruangan yang awal tadi yang awal kumpul saya paling belakang mereka paling depan 2 orang si Ajis, si Afid, saya nah pas mau turun ke lantai 2 pas mau kan soalnya itu muter ini mau belok itu ada yang sudah ngikutin seperti orang keempat langkah kaki kedengeran diam cicing kedua itu teh kayak yang 2 orang itu cicing saya gak berani bicara
Hmm. Hilang nih suaranya. Hmm. Lanjut aja ke bawah, ada lagi suaranya, ikutin saya dari belakang. Nah setelah waktu itu mereka sadar mungkin ada suara lagi di lantai 2. Mereka lari terbirit-birit seolah-olah mereka udah sadar. Lari saya di belakang dia, saya enjoy, bener hati takut, hati masih takut. Itu masih ayah mundur kan tukang, Masih ada di belakang saya, berarti anak, bukan anak, berarti siapa itulah tahu. Saya turun, udah sampai ke ruangan yang awal, mereka tidur lagi, lanjut naik ke lantai 2 yang awalnya tidur mereka berdua, dan yang berinya cewek yang 2 tadi yang tidur di bawah kaki saya. Oh berarti posisinya 2 orang itu tidur di lantai 2. Di lantai 2. Soalnya langsung lari mereka. Soalnya yang pertama mungkin takut, padahal kalau takut udah ngumpul aja satu ruangan, buat apa tidur ke atas. Nah saya lanjut aja, soalnya masih banyak pekerjaan saya yang belum selesai. Saya lanjut jam sekitar setengah 12 malam. Kan ruangan itu Bang Ojim ada jendela, ada gordeng. Nah awalnya itu gordeng dulu, seolah-olah ada yang main. Kan sekarang gordeng ini enak kan begini. Saya diam aja lah, angin. Nah makin lama makin tambah ketukan di jendela. Trok. Soalnya ada yang ingin masuk. Ngetuk jendela itu. Lihat kiri kanan ada siapa-siapa. Saya belum aneh-aneh. Soalnya kan ada angin, takut ada apalah. Nah mulai dari sana makin keras ketukannya. Trok. Jendela makin trok. Gordennya itu. Si gordennya itu makin aneh deh. Saya mau lihat ke jendela itu, dia udah nengok ke saya. Dia cewek, mukanya hancur, pakaian putih, judul sendiri sama merinding. Hancur banget mukanya. Saya di sana baca-baca, astagfirullah. Berarti menampakkan diri si sosok diri, dia ketok-ketok pintu itu. Saya diam dulu. Ada Kang Reno, penjaga sekolah itu. Ada apa? Saya gak berani bicara. Sebenarnya sosok dia masih ada di sana. Tapi saya gak berani noleh. Gak ada apa-apa Kang. Cuma pengen keluar lihat aja. Oh ya tuh, kalau tidur suami udah malam, besok bagian acara. Besok Kang makin malam mau aja, angin makin berembus, air yang si Uun kencing, si Nurul kencing nyala sendiri, seolah-olah kerannya itu ada yang buka. Suara air dari mana nih? Kenapa? Mati. Jendela ketok. Udah pasti cewek yang tadi. Saya gak berani nengok. Nah, setelah waktu saya kan pusing. Ya kerjaan belum selesai. Terus tambah ganggu si cewek yang tadi. Tambah lagi anak-anak sekarang seperti orang yang berlarian. Tahu anak-anak yang kucing kena, kucing gitu. Itu sekitaran ruangan itu aja. Oh main. Kayak suara anak kecil main. Angin makin berhembus, makin malam, bau-bauan aneh-aneh, seperti bau bunga kemboja mati. Terus yang meninggal itu kayu putih biasanya sama kamper, makin kecium Bang. Ampun, di sana saya mau pulang takut, mau keluar udah pasti ada cewek yang tadi. Saya di sana udah diem aja. Berarti posisinya itu Kak Awe itu yang masih bangun itu sendirian.
Orang lain udah pada tidur nyenyak, saya malah nengokin dia terus. Selang waktu hari makin larut, angin makin berembus, jendela yang di atas terus bunyi, saya kepancing emosi. Itu kalau besar sekitar jam 3 subuh, yang dimana puncak-puncaknya ya, kalau nggak salah kata orang-orang zaman dulu, malam Jumat itu kan jam 3 itu biasanya malam puncak untuk mereka. Mau perpindahan hari juga kan. Makin keras suaranya, makin ketukan, makin itu, anak-anak makin banyak suaranya. Saya pusing, saya emosi. Tantang aja si cewek yang tadi itu yang nengok di jendela. Kalau bahasa Sundanya, enggak, dia kurang disini kamu aneh. Sini saya gak takut. Iya, sini saya gak takut sama kamu. Kamu udah gak ada. Saya secara emosi. Dia seolah-olah nentang balik. Di sana di ruangan itu ada meja yang ada kacanya. Awalnya dia cuma buka, bang gitu cuma. Kalau dia kasih peringatan kepada saya. Saya makin emosi lagi saya bang. Saya makin emosi. Dia makin keras bang, seolah-olah pakai tenaga dalam gitu. Bang, suara kaca pecah. Saya di sana udah mulai panik. Hari makin malam, keadaan makin parah. Sendiri lagi sendirian. Di sana saya lebih baik saya tidur aja lah daripada saya kena apa-apa, kena musibah. Udah pasti berarti dia yang mengganggu saya. Saya tidur dalam kursi, saya tidur juga masih ada gangguan bang. Krok jendela terus printer mulai nyala lagi, kalau ada yang mau ngeprank gitu kan bang sebenarnya. Suara cewek merintis, anak-anak lagi udah main. Saya paksain aja baca-baca yang sebisa saya tidur. Saya bangun setengah 6 dibangun sama Kang Reno suruh sholat subuh. Terus saya masih keadaan takut, sholat subuh aja di ruangan itu sendiri. Saya juga sebenarnya takut bang. Saya udah denger kan, intinya udah lihat muka dia sosok wanita itu. Paksain sholat subuh, ngedoa minta keselamatan saya untuk acara ini. Nah, saya lanjut ke Kang Reno tanya takutnya dia yang awal, soalnya saya masih gitulah 50-50 sih, masih setengah-setengah. Soalnya daripada mereka juga pada takut kalau saya nyeritain yang sebenarnya si wanita itu yang padahal saya dengarin akan ngakong meja ini depan anak-anak udah pada bangun yang mukul meja. Akan malam mukul meja, akan tidur. Kamu tuh sendiri akan tidur setelah kursi ini. Kenapa ya itu depan Kang Reno? Pecah nggak mejanya itu? Enggak. Tapi pada saat saya masih bangun dalam keadaan saya masih suaranya kayak pecah. yang pecah. Tapi kenyataannya enggak. Saya enggak ambil pusing, kauci langsung. Kenapa? Yang pembina itu. Iya. Saya tanya lagi ke dia, bapak yang malam yang ketuk-ketuk. Ya. Bapak tidur di mobil. Berarti kalau itu Pak Uci juga nggak sadar. Ada angin keras, ada jendela ketuk-ketuk makin, yang di atas makin nyaring, ada suara. Berarti Pak Uci sadar di sana. Setelah hari saya pulang dulu, saya ganti baju. Soalnya baju dari kemarin saya belum ganti, bau aja. Nah, saya pas pulang itu juga dalam keadaan masih tanda tanya bang, masih takut. Di rumah juga mandi takut, masih kepikiran. Soalnya saya kan pertama udah dilihatin sama dia, sama sosok itu ya, sosok wanita itu. Tapi untungnya sih gak dilihatin sama anak-anaknya, cuma si ceweknya doang. Kalau anak-anaknya cuma suaranya aja. Seperti yang hari-hari, seperti anak-anak yang pada lagi bermain aja. Saya mandi juga lama, gak makan, langsung lanjut lagi
ke acara yang awal. Berarti hari Jumat ya. Posisinya hari Jumat. Hari Jumat. Waktu itu setelah selesai pulang saya masuk lagi ke ruangan usaha. Soalnya arsip-arsip saya di sana semua buat acara permata itu. Selang waktu duhur pun tiba. Jumatan biasa anak cowok itulah sama anak-anak cewek yang keputrian gitu kan. Nah, jam 1 pembukaan. Nah, jam 1 itu udah mulai ada yang aneh lagi bang. Siang bolong, habis Jumatan, habis pengajian, dimana orang Muslim udah pada ngaji gitu. Ada yang kesurupan cewek bang, 2 orang sekaligus. Pas mau pembukaan. Udah biarin aja. Saya bilang ke orang ngerti, ada guru yang ngerti di sana. Ini kesurupan 2 orang tuh. Bantu aja lah sebisanya, tolong sembuhin. Kalau nggak sembuh kita ambil ke ajaran aja, ke kiai gitu. Saya mau suruh ke anak-anak biar anak-anak juga gak pada panik. Soalnya kalau orang yang kesurupan doang suka jerit-jerit. Jadi sampai kedengeran ke bawah bang. Sampai kan upacaranya itu di bawah bang. Jadi ini ruang tata usaha, ruangan sekolah saya. Nah saya di bawah lagi bang. Di bawah lagi. Ada bumi perkemahan itu khusus di sekolah itu ada bumbar. Nah sana saya pembukaan aja, enjoy biasa. Selang waktu selesailah pembukaan itu aman, anak itu udah sembuh gitu. Berarti itu panitia atau anak panitia? Panitia. Anak panitia yang malam ikut nginep sama si Nurul yang tidur di bawah kaki saya, yang sama si Dini. Yang satu lagi itu panitia tapi dari organisasi lain. Soalnya kan kegiatan masa tamu itu suka dilibatin anak-anak lain juga. Dulu yang malam tidur di bawah kaki saya kena. Iya. Tapi sama anak kecil yang malam saya cerita dulu aja, yang masih ikut-ikut tadi. Cuma ketawa-ketawa aja kesurupan. Habis itu selesai upacara pembukaan, dia nyamperin saya. Saya kesurupan, anak kecil yang masukin diri saya. Saya kaget, kenapa orang langsung bicara seperti itu? Ada apa nih? Katanya di atas itu bukan 2 orang, bukan 1 orang, bukan 2 orang, 1 orang. Katanya masih ada temen-temennya di atas yang jendela yang itu. Yang seolah-olah hayap yang aja ke saya yang itu di lantai 3. Seolah-olah kayak gitu. Nah, makin sore makin banyak dong yang kesurupan. Anak-anak dari 20 panitia, yang 10 kesurupan semua. Jadi setengahnya. Mau gimana lagi, anak-anak keurus gitu. Ya udah, kita ambil alternatif yang 10 orang yang kesurupan suruh ke yang bisa, ke guru-guru yang bisa, serahin aja, sebisanya aja, sembuhin aja. Ternyata ada si cewek itu masuk ke salah satu yang kesurupan, sindul lagi kenanya. Kamu lagi padahal kamu gak apa-apa gitu, kamu anak baik, semua dulu emang anak baik dia. Maghrib anak-anak suruh haji, minta pertolongan, minta kesembuhan buat anak-anak. Berdoa lah ya. Nah, selesai maghrib masih ada bang yang kesurupan. Mau sholat maghrib, mau orang mau sembahyang lah, mau wudhu gitu, mau bersih-bersih, kesurupan di WC. Siapa itu? Cewek. Yang dimasukinnya anak kecil. Anak kecil kan bandel misalnya. Itu dikunci dari dalam bang. Keadaan dalam kesurupan, terjerit-jerit. Berarti di dalam kesurupan? Iya, yang dimana dikunci itu bang. Parah banget setan ini. Mainnya gak karuan. Dobrak aja bang pintunya, keluarin, posisi udah baju basah bang. Anak-anak keluar, mau air kayak apa, kayak kening telur, basah bang. Diambil sama guru, dibawa ke ruangan,
di bawahnya ruangan TU. Kan dari awal juga ruangan TU ya, ada sasaran ya, yang malam-malam setengah 3 subuh itu. Nah habis itu dia sembuh. Misalnya kalau pramuka itu kan udah abdol kalau nggak ada api unggun. Api unggun. Berarti malam Sabtu. Sabtu. Tapi masih Jumat sih maksudnya. Malam Sabtu anak itu udah sembuh. Yang parahnya itu malam Sabtu itu mau nyiapin api unggun di jendela yang di atas masih bang, nggak berhenti, masih nyala. Saya inisiatif ke atas sendirian. Habis maghrib bunyi suara aneh-aneh kan, biasalah kalau habis maghrib kan suara nyaring, suara war gitu kan. Jadi udah keluar udah santai aja, nyamperin. Udah saya ngomong udahlah jangan ganggu, minta bantuannya, minta pengertiannya. Ngomong sendiri gitu. Meskipun kalian gak kelihatan, meskipun kalian banyak, bang di dalam itu seperti anak-anak banyak, ketok-ketok meja, tahu lah misalnya anak-anak itu jendela, pintu seperti dibuka-buka. Udahlah minta pengertiannya aja, ke malam ini saya minta hiburan doang kok. Kan kalian mau dikirimin doa sama anak-anak yang di bawah. Makin keras aja bang gitu. Udah minta aja ya katanya, terima kasih. Saya keluar bang, ada yang ngikutin anak dari belakang bang, dari belakang. Loh kok masih ngikutin mulu nih bang, kapok-kapoknya. Saya mungkin jengkel. Udahlah turun aja, biarin aja. Dia ada di belakang aja bang, anak kecil tinggi segini, ya anak SD kan. Turun ya. Kang Reno kan bantu nyusun bikin api unggun sama si Aji sudah stay mereka di sana. Ambil kayu di sana, langsung bang angin makin kencang. Yang awal angin yang berembus itu makin parah. Oke, ada aja cobaan. Habis itu lah susun aja, biarin aja cuma angin. Mungkin mau kemarau panjang kan biasanya kan kalau angin berembus yang itu kan bisa kemarau. Kalau cuaca cerah. Habis itu susun selesai. Mau sholat isya, mau persiapan. Misalnya kalau anak perempuan malam keakraban gitu, bagi-bagi nomor, minta nomor ke cewek-cewek ke kelas gitu kan. Biasa anak-anak kalau zaman sekarang mah gak zaman kan, kalau gak punya nomor ke kelas tuh. Mau malam keakraban, kejadian lagi bang. Yang parahnya itu ada salah satu guru dalam keadaan hamil. Kalau gak salah itu sekitar 5 bulan 6 bulan bang. Hamilnya. Iya, kesurupan sama si cewek yang melakukan diri pada saya. Dan si Nurul juga kena lagi sama anak-anak itu. Kalau saya kesurupannya itu 5 orang sama yang gurunya tadi. Oh guru juga kan? Iya, yang dalam keadaan hamil. Saya kepikiran sampai sekarang. Anaknya takut semuanya. Nah habis itu dibawa aja yang dulu aja. Ya udah pasti sih cewek yang malam. Pisahin ke rumah, wah jadi parah bang. Sampai kedengaran keluar, anak-anak makin panik. Ada apa nih? Udah biar aja, terfokus aja kegiatan. Yang 4 orang lagi dipisah. Sampai bang, si cewek yang masuk dalam guru itu nantang yang anak satu kesurupan. Seolah-olah dia itu ada masalah. Jadi nantang dia yang kesurupan setan lawan setan gitu bang. Nah tapi itu udah sembuhin aja biar. Sampai ruangan tata usaha yang malam tidur sama yang kesurupan bang. Sampai orang tuanya juga sampai pada datang. Soalnya udahlah biar aku pulang aja. Takutnya kena lagi. Ada salah satu panitia yang ngeyel
emang dia udah sering kesurupan. Nah ini ingat sekolah, udah mau pulang soalnya nanggung. Nah malam udah sembuh, kita lanjut ke acara api unggun. Api unggun mau dinyalain, kan biasa lampu masih nyala, mau matiin banget. Saya ke atas dulu, saya minta izin yang di lantai 3 itu. Saya izin, mohon bantuannya lah kepada kalian, intinya yang kelihatan mungkin anak-anak. Saya minta bantuannya, tolong ini aja, jangan ganggu yang di bawah. Yang di bawah udah terlalu banyak. Saya sompral gitu bang. Saya turun, matiin, sampai di bawah juga pun tetap jendela yang di atas itu gak berhenti bang, terus gitu, seolah-olah entah itu petanda apa bang. Sampai sekarang juga saya kalau main ke sekolah sana suka lihat di jendela itu masih tapi bergerakan aja. Oh berarti masih ada. Api unggun nyala, keadaan aman, juga ada yang kesurupan. Penampilan seni dari antar kelas, antar siswa, menunjukkan bakat, kesenian lah ya. Jadi kebiasaan mereka yang punya atau kemampuan yang mereka punya, prestasi-prestasi yang mereka punya di keluarga. Ada salah satu anak yang nampilin kesenian eblek. Seperti orang kesurupan Tradisional. Kesenian tradisional. Ada yang nampilin sampai jadi. Katanya, saya nggak tahu soalnya kan anak-anak itu yang ngerasain jadi enggaknya. Berarti kan kalau ebek itu kayak mengundang apa makhluk ya, supaya dia kesurupan gitu. Kan udah tahu, udah banyak yang kesurupan, ditambah dia ngundang seolah mancing lagi. Kesurupan lagi bang, yang 10 orang tadi. Itu soalnya kan anak-anak itu mau pulang, pengen ya namanya juga kapan lagi kegiatan seperti ini, kesurupan lagi sampai guru itu juga masukkan lagi. Saya udah pasrah sana, saya pengen nangis, saya intinya minta maaf lah. Kalau ada yang keganggu gitu, maaf, saya minta maaf. Saya ke atas, selain lampu jendela langsung berhenti bang. Langsung berhenti. Yang kesurupan di bawah mulai pada sembuh. Tapi saya mau turun nih dari lantai 3 ke lantai bawah bang. Di lantai 2 saya bertemu di WC kosong. Saya bertemu sama si cewek yang malam Jumat itu. Yang menampakkan diri. Yang menampakkan diri lagi kepada saya. Posisinya sendirian? Saya sendiri bang. Astagfirullah. Saya di sana mau pingsan bang. Saya lari aja. Ternyata ada salah satu guru melihat di belakang kamu masih ngikutin. Ada yang seperti itu, mau seperti itu bang. Udah sadar bang. Di sana anak-anak suruh tidur aja daripada mereka kena, daripada mereka juga keturunan lagi. Alhamdulillah bang. Meskipun saya diikutin sama dia sampai kemana-mana juga bang, tapi entah sekarang mah saya udah tahu, soalnya mungkin dia udah kembali lagi ke alamnya. Selesai acara, alhamdulillah gak ada yang lagi yang kesurupan bang. Sehat-sehat, tapi yang saya masih kepikiran sampai sekarang itu apa sih yang ada dan bikin masalah itu. Pada saat itu bang, ada yang nyamperin anak-anak peserta, dia jujur ngomong ke saya bahwa dia pas pembukaan permata dia kencing sembarangan bang. Dua anak laki-laki kan, bupernya itu bambu gitu, sumur kosong, samping itu ada makam, dia kencing di sana bang ternyata. Kencing sembarangan. Ternyata berarti itu bang yang awal mengundangnya ya anak yang dua itu kencing sembarangan. Yang kedua saya sompral. Sama kan kejadiannya dari awal persiapan. Yang ketiga tambah yang itu ditambah lagi yang ngundang-ngundang kencing sembarangan, ditambah lagi ada yang
menampilkan kesenian tradisional mengundang. Iya, Berarti ada 3 ini ya kalau bermasalah. Sampai sana, oh berarti ini. Saya sampai sama anak-anak setelah selesai acara itu pengajian, beli tumpeng di syukuran, simpan di atas bang, simpan aja ke atas, biarin aja. Sampai itu alhamdulillah lancar, acara selesai, guru yang tadi yang kesurupan yang dalam kunjungan 5 bulan 6 bulan alhamdulillah sehat. Sampai-sampai saya mau nangis loh. Berarti ini kesalahan saya pribadi berarti. Saya gak mau kejadian ini terulang lagi pada ada menurut saya gitu. Ya kan ini pengalaman pribadi saya. Emang di sekolah itu ada penunggunya mungkin ya. yang parahnya itu yang kencing sih ya bang. Kalau dia bicara dari awal mungkin udah pasti, soalnya si cewek itu yang dapat ini sebelah saya, ayo ikutin saya terus. Jadi emang dia penunggu sekolahnya dari sekolah itu, tapi yang keganggu yang kencing itu. Nah, saya lah udah aja acara udah selesai, anggap yang kejadian udah jangan diingat terus. Saya minta maaf rekan-rekan panitia, saya kalau nyaman mohon maaf sebesar minta maaf, terima kasih telah menonton. Saya pulang dengan keadaan bingung, capek, terus saya datang dalam mimpi tidur saya didatangi sama si cewek itu bang. Setelah di rumah pun masih dalam mimpi saya bertanya, lain kali kamu ngomong seperti itu, jangan ngomong sembarangan. nah, jangan ngomong seolah-olah kamu ini bang gue, jangan seolah-olah nantang saya. Lain kali kalau kamu ini ada kegiatan jangan seperti itu. Saya bangun sholat duha, kalau saya jam 8 saya bangun, saya mendoa minta ampunan untuk Tuhan. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lagi gangguan terhadap saya. Cara pun ya saya gak ada lah gangguan seperti itu. Lancar. Parahnya itu sih bang, kencing. Sama saya juga sih parah, soalnya saya nantang orang-orang yang udah mati kali. Yang dikatakan penunggu lah ya, sosok penunggu itu yang mungkin dari cerita Kak Awai barusan bisa diambil kesimpulan ya, kalau saya tadi menyimak dari tadi kegiatan Permata ya, acara kegiatan Permata di salah satu sekolah negeri di SMA negeri. Nah mungkin dari awal ya yang hari Kamis malam Jumat itu. Betul. Nah yang teman-teman panitia yang sama Kak Awai mengadakan persiapan di sekolah itu ada satu mungkin ya, satu kan di setiap sekolah, mungkin bukan di sekolah ya, di setiap bangunan atau gedung, mungkin di semua tempat lah intinya itu kan ada sosok penunggunya. Betul. Kita itu kan berdampingan dengan makhluk yang kasat mata lah istilahnya ya, tidak bisa dipungkiri. Nah tadi kejadiannya mungkin pertama kan Kak Awai juga menyadari bahwa ada teman-teman yang ngomongnya itu sembarangan gitu. Nah ditambah lagi dengan Kak Awai yang seolah-olah menantang sosok lain, mungkin yang kasat mata itu. Kak Awai juga sempat menantang bahwa sini menampakkan diri. Nah itu kan dari ucapan juga sama. Nah yang ketiganya tadi ada yang kencing sembarangan, ditambah lagi ada sosok yang kayak menantang juga, menantang untuk menghadirkan gitu kan. Nah ya seperti yang saya tadi bilang, di semua tempat itu ada sosok-sosok penunggunya. Alangkah baiknya mungkin kita ya, sebagai manusia saling menghormati, karena kalau kita nggak mengganggu atau nggak menyenggol, insya Allah sosok
itu pun gak bakal mengganggu kita. Nah mungkin itu kesimpulannya, kita harus saling menjaga etika, saling menghormati. Nah itu mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang menonton gitu ya. Mungkin alhamdulillah tadi setelah Kak Awai meminta maaf atas ketidaksadaran, mungkin kehilapan Kak Awai, meminta maaf, alhamdulillah mungkin kegiatan juga berjalan dengan lancar. Nah bagi teman-teman itu mungkin cerita tadi dari Kak Awai, silahkan ambil positifnya, buang yang buruknya. Mohon maaf bila banyak perkataan dari kami ada yang salah, ada yang menyinggung atau apapun itu, sekali lagi kami mohon maaf. Sekian dulu dari saya, mungkin Kak Awai, terima kasih atas ceritanya, terima kasih. Nah mohon maaf bila ada perkataan, sekali lagi terima kasih semuanya. Bantu kami untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih. Salam rimba, salam lestari, mata pala Indonesia, play safe, feed or die slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.